Selamat pagi teman-teman. Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Menemukan Kembali Tujuan Ilahi Anda. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Yeremia 1 ayat 5 ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Salah satu kebenaran yang paling sering ditekankan oleh Dr. Miles Monroe adalah ini. Ketika tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan tidak dapat dihindari. Banyak orang menjalani hidup dengan perasaan hampa, tertekan, dan bingung. Bukan karena mereka tidak berbakat, melainkan karena mereka tidak memahami mengapa mereka diciptakan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa maksud. Segala sesuatu yang berasal dari Allah memiliki rancangan, fungsi, dan tujuan yang jelas. Anda bukan hasil kebetulan biologis atau kecelakaan sejarah. Anda adalah gagasan Allah yang diwujudkan dalam waktu. Tujuan hidup bukanlah sesuatu yang kita tentukan sendiri berdasarkan tren dunia, tekanan sosial, atau harapan orang lainnya. Tujuan ditemukan, bukan diciptakan. Sama seperti sebuah produk hanya dapat berfungsi dengan benar jika digunakan sesuai petunjuk pembuatnya. Demikian pula hidup manusia hanya akan menemukan maknanya ketika dijalani sesuai dengan rancangan Sang Pencipta. Banyak orang mengejar kesuksesan menurut standar dunia, jabatan, uang, popularitas, namun tetap merasa kosong. Dr. Miles Monroe menegaskan bahwa kesuksesan tanpa pemenuhan tujuan hanyalah kegagalan yang terselubung. Kekosongan itu muncul karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh hal-hal sementara, melainkan oleh ketaatan kepada tujuan kekal. Kerajaan Allah bukan sekedar konsep teologis atau aktivitas keagamaan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang dinyatakan melalui kehidupan manusia. Sejak awal Allah menciptakan manusia untuk mewakilinya di bumi, mencerminkan karakternya, menjalankan otoritasnya, dan membawa pengaruh sorga ke dalam dunia. Itulah sebabnya panggilan Anda tidak terbatas pada mimbar gereja. Tempat kerja, keluarga, bisnis, pendidikan, dan masyarakat adalah medan pelayanan kerajaan. Di sanalah Anda dipanggil untuk menjadi terang, membawa nilai-nilai kerajaan Allah dan menghidupi kehendaknya secara nyata. Ketika seseorang menemukan dan hidup dalam tujuan ilahinya, ia tidak lagi hidup dalam perbandingan atau persaingan. Ia hidup dengan kejelasan dan keteguhan. Hidupnya tidak lagi digerakkan oleh ambisi, ego, tetapi oleh penugasan ilahi. Bahkan penderitaan pun memperoleh makna ketika kita tahu bahwa hidup kita sedang diarahkan untuk tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dr. Monroe sering berkata bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita tinggalkan. Warisan terbesar seseorang bukanlah harta, melainkan dampak. Ketika Anda hidup sesuai tujuan Allah, hidup Anda akan menjadi berkat bahkan jauh setelah Anda tidak ada. Ya, living a legacy ya guys. Prinsip kerajaan Allah, ya, tujuan memberi makna pada keberadaan, arah bagi kehidupan, dan kepuasan bagi jiwa. Ya. Pertanyaan untuk refleksi kita: apakah saya sedang hidup menurut standar dunia atau menurut tujuan Allah? Kedua, karunia, kerinduan, dan beban apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya? Ketiga, di area mana Tuhan ingin saya membawa pengaruh kerajaannya? Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang jelas dan mulia. Ampuni kami jika selama ini kami mengejar kesuksesan tanpa mencari kehendak-Mu. Bukalah mata kami untuk memahami rancangan-Mu dan berikan kami keberanian untuk hidup setia di dalamnya. Kami memilih untuk hidup bukan sekedar ada, tetapi berdampak bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita deklarasikan bersama teman-teman. Aku bukan kebetulan. Aku adalah ciptaan dengan tujuan ilahi. Aku hidup untuk menggenapi rancangan Allah. Melalui hidupku, pengaruh kerajaan Allah dinyatakan. Amin ya. Okay guys, have a great Wednesday. See you again tomorrow ya. God bless. Bye.